Ketika ada yang namanya sebuah kondisi hadir, tentu ada yang namanya sebuah perubahan. Dan dalam relationship seperti ini, tentunya ketika biasanya kita bersama, lalu kita terputus secara fisik tentunya, dan kedua adalah emosional, ternyata yang memang bercerai tidak hanya fisiknya saja, tapi juga secara psikoemosionalnya. Oleh karena itu, pembahasan ini pun akhirnya kita angkat karena latar belakang kecenderungan konsep yang belum dikenal dengan baik oleh kita semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Talk with Nuran. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu kondisi yang di masa pandemi ini sedang mengalami peningkatan yang luar biasa, yaitu terhubung dengan hubungan rumah tangga. Tetap ya, pembahasan kita related dengan rumah tangga. Tapi yang berbeda adalah menurut penelitian, dan tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara bagian, bahwa selama pandemi ini, peningkatan akan perceraian itu luar biasa. Terdapat dari diagramnya, peningkatan yang luar biasa terhadap kasus-kasus perceraian. Meningkat nih. Dan di dalam perceraian sendiri, itu tuh tidak hanya terhubung dengan emotional condition saja. Kalau kita review balik nih, di dalamnya juga terhubung dengan legal condition atau legal divorce, juga tentang financial divorce. Jadi ada beberapa kondisi yang terkadang luput dari pemahaman teman-teman di luar sana yang mengenal tentang konsep perceraian tadi itu sendiri. Di sini, kenapa tema ini diangkat selain karena peningkatan yang luar biasa, terutama untuk kasus kita di Indonesia, dikarenakan ketika ada yang namanya sebuah kondisi hadir, tentu ada yang namanya sebuah perubahan. Dan dalam relationship seperti ini, tentunya ketika biasanya kita bersama, lalu kita terputus secara fisik tentunya, dan kedua adalah emosional, ternyata yang memang bercerai tidak hanya fisiknya saja, tapi juga secara psikoemosionalnya. Oleh karena itu, pembahasan ini pun akhirnya kita angkat karena latar belakang kecenderungan konsep yang belum dikenal dengan baik oleh kita semua. Nah, biasanya nih saat seseorang itu memutuskan untuk menikah, most of the time tidak akan terfikir ada konsep perceraian di kemudian hari. Kenapa? Karena yang namanya ingin membina hubungan bersama seumur hidup, biasanya itu tidak dijadikan perhitungan. Biasanya. Nyatanya dalam proses berumah tangga terdapat beberapa situasi yang akhirnya menunjukkan bahwa pernikahan ini udah gak sehat. Pernikahan ini sudah tidak membuahkan hasil yang sehat dan juga membuat kedua atau salah satu pihak tadi berkembang dengan baik. Akhirnya perceraian itu dijadikan keputusan. Mungkin keputusan salah satu orang, mungkin keputusan bersama. Tapi yang kerap kali tidak dilihat adalah setelah perceraian tadi, ada sebuah kondisi perubahan tadi yang membuat adanya situasi emosional seseorang itu ternyata luar biasa up and down sekali. Jadi walaupun ingin bercerai, nyatanya secara emosional mereka tidak akan benar-benar siap. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang memang, misalkan ya, memang ada kekerasan dalam rumah tangga. Memang misalkan juga ada sebuah kasus tertentu lainnya, misalkan perselingkuhan yang memang tidak bisa lagi untuk diterima. Jadi memang sudah yakin. Tapi tetap di balik itu semua pasti ada rasa hilang, rasa kurang yang tidak lagi ada dalam kehidupan teman-teman. Nah, ini tuh sebuah keputusan besar banget loh untuk menyudahi sebuah hubungan seperti ini dengan beragam alasan tadi. Nyatanya part-part inilah yang membuat situasi emotional divorce itu menjadi penting, menjadi
patut untuk dibicarakan lebih dalam lagi. Kenapa? Biasanya emotional divorce itu adalah suatu kondisi psikologis yang terjadi pada perasaan seseorang, kondisi psikoemosional seseorang pada individu pasca perceraian. Di dalamnya seseorang itu bisa merasakan frustasi yang luar biasa, kelelahan yang luar biasa, kecewa yang luar biasa, juga ketidakmampuan untuk menyikapi kondisi. Nggak bisa nerima kenyataan yang ada. Walaupun seakan sudah diputuskan, saat itu sudah yakin gitu loh. Tapi tiap orang tuh punya reaksi yang berbeda-beda terhadap sebuah situasi yang hadir. Ini kan perceraian stimulusnya. Akhirnya responnya setiap orang berbeda. Tapi dari beragam respon yang ada tadi, mostly mereka akan merasakan rasa hilang, sedih, takut, bingung. Rasanya semacam mungkin beberapa dari teman-temannya di ruang konsultasi, rasanya dada begitu panas. Rasanya ingin mengeluarkan amarah, tapi tidak tersalurkan, tidak dapat tersalurkan. Rasanya kepala begitu sakit, tapi nyatanya ke dokter pun gak ada penyakit tertentunya. Nah, reaksi-reaksi ini menumbuhkan kondisi kecenderungan menjadi psikosomatis atau kondisi psikologis tertentu yang hadir yang dirasa secara fisik kayaknya ada respon tertentu, padahal itu enggak, itu hanya dari pikiran kita saja. Ini banyak banget kasus seperti ini. Maka itu sebelum memutuskan bercerai, alangkah baiknya kita sudah mempertimbangkan dengan sangat bijak dan juga sudah mempersiapkan diri terutama untuk memahami konsep bahwa adanya emotional divorce itu kecenderungannya akan hadir dalam diri kita ataupun pasangan. Jadi persiapkan dengan baik dengan cara apa? Coba untuk kenali dan kelola diri dengan lebih baik dalam mempersiapkannya tadi. Recheck, memang kebutuhannya untuk bercerai dasarnya apa? Apakah sudah dilakukan upaya-upaya semaksimal mungkin? Apakah hubungan ini sudah dievaluasi dengan baik? Ini bukan hanya keputusan yang dilandasi oleh emosi semata, tapi memang sudah direview dengan mendalam. Karenanya dalam satu riset ya di sini, yaitu dari Journal of Marriage and Family, ditemukan bahwa para wanita ternyata cenderung lebih kuat loh secara emosional pasca perceraian dibandingkan para pria. Diketahui bahwasanya kondisi ini terjadi dikarenakan mayoritas pria cenderung bergantung secara emosional terhadap pasangan dalam beragam hal di dalam rumah tangganya. Maka porsi kehilangan, kekecewaan, kesedihannya itu justru lebih banyak dialami oleh tadi para pria yang akhirnya menghadapi perceraian. Anyway, dalam perjalanan emotional divorce tadi, pasca perceraian itu memunculkan satu kondisi yang namanya tahap berduka atau kondisi berduka. Biasa disebut grieving, yaitu satu rasa kehilangan dari suatu relasi yang tadinya adalah hubungan eksklusif antara kedua pihak tadi yang punya pengharapan menjadi sebuah relasi jangka panjang. Ternyata pada kenyataannya hubungan tersebut dihadapkan pada sebuah keputusan besar yang tadi butuh untuk disudahi. Oke, kita akan masuk kira-kira tahap dari berduka ataupun grieving itu apa saja sih dalam emotional divorce. Yang pertama adalah adanya satu tahap atau fase yang namanya denial. Individu di sini melakukan penyangkalan. Karena apa? Karena dirasa oleh dirinya dia sulit untuk menerima kenyataan yang hadir. Karena dia baru sadar bahwa, wah, ini kita udah gak bersama nih. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang dahulunya kita lakukan bersama, yang mana kita bekerja sama mungkin, ataupun bahkan tidak bekerja sama, tapi orangnya ada di sisi kita, saat itu sudah tiada. Sudah tiada secara fisik ya, karena tadi sudah berbeda tempat. Akhirnya kita dalam satu kondisi di mana bertanya-tanya, benarkah ini, mampukah aku, yang akhirnya kita terus menyangkal dengan beragam alasan. Akhirnya di sini ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah terjadi dalam pikiran kita sendiri. Di sini membuat kita tuh ada dalam sebuah lingkaran emosi. Muter aja di lingkaran itu yang membuat pikiran kita itu terhalangi dengan kondisi yang realistis. Jadinya unrealistic condition atau unrealistic thoughts yang hadir. Bahwa ada pikiran di mana kayaknya aku masih bisa deh balikan aja sama dia. Tapi
Tapi kenyataannya kan ini sudah diputuskan. Coba review balik dulu ya. Tahap keduanya dalam grieving yaitu ada kondisi shock. Shock berarti kita merasa terkejut ya. Kita merasa bertindak dengan cara yang tidak tepat pada saat sebelumnya, membuat kita merasa bahwa jangan-jangan aku nggak tepat nih ngambil keputusan kemarin. Aku udah berinvestasi loh dalam hubunganku yang lalu. Masa sih disia-siakan? Masa lepas begitu saja? Aku tidak terima. Nah, pikiran ini tetap berjalan, belum menerima. Dan kita masih terkejut, kaget, bingung, yang akhirnya membuat kita tadi, labirinnya atau lingkarannya adalah tetap berada di denial atau shock. Denial atau shock. Tapi harusnya denialnya sudah lebih meningkat menjadi shock di sini. Oke, di situ kita mulai flashback sama cerita-cerita masa lalu kita dengan pasangan. Melihat sisi baik atau buruknya. Nah, itu fase atau tahapan kedua yaitu shock. Untuk selanjutnya adalah tahapan ketiga yaitu kita mulai contrasting emotion atau membandingkan emosi kita. Oke, di sini cukup sulit loh untuk mengendalikan si emosi tadi. Karena kita dari merasakan adanya harapan, lalu tiba-tiba emosinya berganti jadi kita sangat putus asa. Kita merasa sangat hancur, hopeless. Seakan kita benar-benar sendiri saja. Walaupun sebenarnya di sisi kita masih banyak support system kita, tapi mereka seakan nggak ada. Luput dari sudut pandang kita, karena tadi pemikiran kita di sini masih keliru, karena kita masih dalam fase-fase yang belum menerima. Lalu di sini juga pada tahap membandingkan emosi di sini, kita melihat terkadang ada satu sisi kita memahami bahwa kondisi yang terjadi ini tepat, tapi di sisi lain kita juga merasa bahwa saya gagal dalam menumbuhkan atau menjalankan sebuah hubungan di masa lalu. Terus kan up and down di sini berubah. Tadi tahap yang ketiga. Masuk tahap yang keempat, di sini kita ada bargaining. Kita saling tawar-menawar. Di sini kita masih punya pengharapan tentang coba aja, kalau saja aku bisa mempertahankan rumah tanggaku kemarin. Coba aja aku nggak begini, coba aja dia nggak begitu. Dan di sini kita punya pikiran untuk bersedia melakukan apapun untuk mengubah situasi agar balik lagi atau kembali lagi ke masa sebelumnya dengan si dia. Wah, karena tadi tawar-menawar. Antara benar salah tapi lebih ke arah, udah deh aku nggak kuat, mendingan aku balikan aja sama dia untuk mendapati rumah tangga yang terkesan lengkap, padahal belum tentu. Karena ingat, bertahan itu bukan berarti kekuatan. Ada kalanya kita bertahan dalam satu situasi ataupun kondisi dalam suatu hubungan, tapi ternyata kita penuh dengan kehancuran ataupun kelemahan. Jadi perhatikan ya, kembali pada fase ini, sebenarnya tindakannya nih bagaimana? Karena kalau di bargaining kita ngerasa kayaknya kita tuh mengambil keputusan yang terlalu ekstrim. Kayaknya aku jadi salah, dia jadi benar, atau sebaliknya. Jadi kita di sini diharapkan untuk bisa mengenali emosi begitu dalam agar kita bisa mengendalikan bahwa keputusan yang kita ambil insya Allah adalah keputusan yang terbaik. Selanjutnya ini bisa dibilang menuju tahap yang indah. Kita mulai melepaskan, let go. Kita menyadari bahwa segalanya yang telah kulakukan dan akan kulakukan itu tidak dapat mengembalikan kembali pernikahan kita menjadi sehat. Karena ternyata sudah dilakukan. Kita berhenti atau berupaya untuk berhenti menyalahkan pasangan atau sibuk menyalahkan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya dalam perceraian sendiri, kita berdua dari kedua pasangan ini punya kontribusi untuk menjadikan situasi menjadi seperti ini. Kita punya kontribusi untuk mengindahkan, kita punya kontribusi juga untuk menyudahkan atau menghancurkan. Jadi kalau udah melepaskan, di sini tuh kita udah lebih open mind, sudah lebih realistik, sudah lebih nyaman dan punya sudut pandang ke masa depan tuh lebih ajak, lebih yakin gitu loh. Paling akhir dan yang harapannya menjadi paling indah adalah tahap penerimaan.
acceptance. Di sini emosi-emosi negatif yang berputar dalam lingkaran tadi justru di sini sudah bukan hanya berkurang ya, tapi sudah berhenti. Sudah mendapatkan titik temu yang akhirnya membuat kita merasa dalam satu titik, alhamdulillah ya, insya Allah keputusanku adalah keputusan yang sangat bijaksana, keputusan yang baik, walaupun tidak ada yang dikatakan perceraian itu diharapkan, tidak, tapi bukan berarti dibenci dalam arti tidak dibolehkan sama sekali, karena tergantung kasusnya. Kembali lagi ke tergantung kasusnya. So di sini kita sudah bisa belajar untuk bahagia dan membahagiakan diri kita sendiri bahwa cukup, ini tepat, dan insya Allah ini berhasil buatku ke depannya. Nah, dari perjalanan tentang pemahaman emotional divorce ini, harapanku dan juga berharap ini juga harapan ini datang dari teman-teman, kita bisa review lagi, flashback tentang hubungan kita. Mungkin saat ini ada yang sudah menghadapi emotional divorce tapi belum benar-benar bercerai, tapi dalam hubungannya tadi sudah retak, sudah rentan, sudah tidak sehat. Coba pertimbangkan lagi, mampukah dievaluasi, mampukah diperbaiki. Kalau ternyata bertahan itu ternyata justru menghancurkan, maka gapailah kekuatan kamu untuk mencari pertolongan, mencari tempat, mencari ruang yang lebih aman dan lebih nyaman untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya kebahagiaanmu hanya kamu yang tahu. Kenikmatan dan kenyamanan itu hanya kamu yang pahami. Dan bisa memaknai tentang kekuatan itu pun hanya diri kita sendiri yang tahu. Maka gak ada salahnya kita terus latih untuk belajar mencintai diri lewat memulai melakukan hal-hal yang mengindahkan buat kita. Belajar mengenal cerita masa lalu kita. Lewat itu pasti kita dapetin sih hal yang jauh lebih indah untuk memulai lembaran baru lagi dalam rumah tangga kita ke depan atau dalam hubungan kita setidaknya dengan diri kita dulu sendiri. Selamat mencoba, perjalanan kita masih panjang, tapi bukan berarti sulit. Karena kita yang tahu bagaimana cara untuk memudahkannya. Selamat menikmati, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!